Halo, kali ini kita mau bahas satu skill yang penting banget dalam hidup, negosiasi. Mungkin Anda nggak sadar ya, tapi kita semua melakukannya hampir setiap hari. Coba deh ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda coba mencapai kesepakatan sama orang lain? Jawabannya mungkin lebih sering dari yang Anda bayangkan. Yap, bener banget. Negosiasi itu ada di mana-mana. Mulai dari nawar harga handphone, ngobrolin deadline kerjaan, sampai sesimpel nentuin mau makan di mana sama teman-teman. Kita selalu dalam proses tawar-menawar buat cari hasil terbaik buat semua. Nah, ini kabar baiknya. Jago negosiasi itu bukan bakat bawaan loh. Ini tuh sebuah keahlian kayak isi kotak perkakas yang bisa Anda bangun, asah, dan kuasai seiring berjalannya waktu. Oke, kita mulai ya. Kita bakal bedah semuanya satu persatu. Apa sih negosiasi itu? Gimana strukturnya? Bahasa apa yang paling pas? Gimana cara nyiapinnya? Dan terakhir, gimana cara memainkannya? Anggap aja ini panduan lengkap Anda buat jadi negosiator yang lebih andal. Pertama-tama kita bangun fondasinya dulu. Apa sih yang sebenarnya ngebedain obrolan biasa sama negosiasi yang berhasil? Intinya gini, negosiasi itu soal cari jalan tengah. Tujuannya bukan buat menang kalahan, tapi buat nemuin solusi di mana semua pihak ngerasa dapat sesuatu yang berharga, sama-sama untung gitu loh. Terus apa aja kuncinya? Negosiasi yang sukses itu bukan soal siapa yang paling ngotot, tapi soal kemauan buat kompromi, pakai alasan yang masuk akal, dan tetap saling menghargai. Ingat, tujuannya itu kesepakatan bareng, bukan kemenangan sepihak. Setiap negosiasi yang bagus itu punya alur, sebuah pola yang bisa kita pelajari. Yuk kita lihat cetak biru 4 langkah yang simple tapi ampuh banget ini. Ada 4 tahap, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Ini tuh kayak kerangka dasarnya hampir semua negosiasi. Kalau Anda paham ini, Anda bisa lebih ngendaliin arah obrolan. Semuanya dimulai dari orientasi. Perhatiin deh, suasananya santai dan ramah kan? Tahap ini tuh soal membangun koneksi dan buka jalur komunikasi sebelum kita masuk ke intinya. Berikutnya adalah pengajuan. Nah, di sini salah satu pihak mulai ngutarain apa yang mereka mau atau butuhkan. Ini adalah titik awal negosiasi yang sebenarnya dimulai. Lalu kita masuk ke jantungnya, tahap penawaran. Ini dia proses tarik ulur, tawar-menawar yang sesungguhnya. Di sini kedua pihak saling lempar argumen buat nemuin titik tengah. Ini bagian yang paling dinamis. Dan akhirnya, persetujuan. Jabat tangan, deal tercapai, dan idealnya dua-duanya sama-sama puas. Inilah tujuan akhir dari seluruh proses negosiasi. Oke, strukturnya kita udah paham. Sekarang kita pindah ke alat negosiator yang paling kuat, bahasa. Karena kata-kata yang Anda pilih itu benar-benar bisa mengubah arah pembicaraan. Pada dasarnya ada 2 jenis kalimat yang bakal sering Anda pakai. Kalimat deklaratif itu buat ngasih fakta, contohnya ponsel ini model baru. Terus ada kalimat interrogatif yang fungsinya buat nanya, kayak ponsel ini ada garansinya nggak? Keseimbangan antara ngasih info dan bertanya itu kuncinya. Nah, disinilah kekuatan bahasa persuasif masuk. Tujuannya bukan buat maksa ya, tapi buat membingkai penawaran Anda biar kelihatan lebih menarik dan bernilai. Anda ingin meyakinkan, bukan menuntut. Coba perhatiin deh, gimana obrolan itu ngalir secara alami. Negosiasi itu kayak dansa loh, ada aksi, ada reaksi. Setiap ucapan, kayak ngucapin salam atau ngasih penawaran, itu pasti mengharapkan respons pasangannya. Paham ritme ini bakal bikin obrolan jadi lebih lancar. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana cara nyiapinnya? Ingat, negosiator terbaik itu nggak pernah datang dengan tangan kosong. Mereka selalu siap dengan rencana. Proses nulis ini penting banget karena memaksa Anda buat mikir dari kedua sisi. Dengan memetakan kepentingan semua pihak dan kemungkinan kesepakatannya, Anda sebenarnya udah setengah jalan menuju sukses, bahkan sebelum negosiasinya dimulai. Nah, yang terakhir, teori aja nggak ada artinya tanpa latihan kan? Jadi, gimana caranya kita ngubah naskah di kertas jadi sebuah aksi yang meyakinkan? Jawabannya adalah dengan bermain peran. Dengan melatih berbagai skenario, Anda bisa antisipasi berbagai kemungkinan jawaban, mempertajam argumen, dan yang paling penting, membangun rasa percaya diri sebelum masuk ke negosiasi yang beneran. Jadi, ini dia intinya. Negosiasi itu ada sistemnya, kuasai strukturnya, pakai bahasa yang pas, dan teruslah berlatih. Sekarang, semua peralatannya udah ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa saya bisa bernegosiasi, tapi kesepakatan keren apa yang bakal Anda dapatkan selanjutnya. Dengan alat yang tepat, setiap obrolan adalah sebuah peluang.